Hati-hati di sana. Siapa orang ini yang usianya lebih daripada 40 tahun, amal baiknya ini tidak lebih daripada amal keburukannya. Siap-siap orang ini masuk ke dalam jurang penistaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tempat yang akan menggantikan rumah kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini artinya Allah masih memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Andaikan Allah ini tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kita, maka kehidupan kita ini akan terancam. Apakah itu di dunia, lebih-lebih di alam akhirat nantinya. Itulah hadis qudsi menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua menjadi orang-orang yang tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk hidayah kepadanya. Karena itu fastahduni, tetaplah engkau istiqomah meminta petunjuk hidayah kepadanya. Ahadikum, aku akan memberikan petunjuk hidayah kepada engkau. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita bersama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali mati kecuali kita ini mati dalam kondisi beragama Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ada tonggak usia manusia ini yang sangat menentukan, yaitu ketika sampai pada usia 40 tahun. Mengapa 40 tahun? Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang utusan, menjadi Rasul, itu adalah usia 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul pun juga usia 40 tahun. Kata dalam surat Toha 24:1 itu, wastona tuka linafsi, aku memilih kepada engkau untuk aku jadikan sebagai utusan. Di samping itu Al-Quran sendiri langsung menyatakan, hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanatan qala, sampai manusia ini masuk pada usia 40 tahun, dianggap manusia ini menjadi balagha asyuddah, dewasa. Inilah para mufassir itu menyatakan bahwa usia 40 tahun ini, manusia ini adalah mencapai puncaknya kedewasaan
dalam kehidupan, fisiknya, intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya. Usia yang sangat stabil, mulai mapan, kuat dan kokoh, menjadi barometer dalam segala hal. Kecenderungan untuk beramal kebaikan kebajikan di saat itu pun juga mulai menanjak. Dan rumah tangganya pun juga demikian. Mulai pada rumah tangga, masuk pada rumah tangga yang harmoni. Tetapi ingat, di sana ada ujian, ada tantangan, ada hambatan, gangguan. Ujian cobaan, hati-hati di sana. Siapa orang ini yang usianya lebih daripada 40 tahun, amal baiknya ini tidak lebih daripada amal keburukannya. Siap-siap orang ini masuk ke dalam jurang penistaan. Siapa orang yang usianya lebih daripada 40 tahun, kebaikannya ini tidak mengatasi akan kejelekannya, maka setan pada saat itulah mencium di atas matanya dengan mengatakan, ini manusia yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena itulah kalau ada orang yang usia sudah 40 tahun, grafik amal kebaikannya ini, amal solehnya itu semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin menanjak begini. Amal ibadahnya pun juga begitu, semakin lama semakin bagus. Ini pertanda menuju akhir kehidupan yang menyenangkan, akhir kehidupan yang membahagiakan. Tetapi sebaliknya, jika semakin tua, justru orang ini banyak beramal amilus sayyi'ahnya ini yang menonjol. Amil khobisahnya, amal keburukannya yang ia tonjolkan. Ia mendekati kepada akhir kehidupan yang menyengsarakan. Itulah kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sesudah ayat itu, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seakan-akan di sana Allah Subhanahu wa taala itu, jangan kau lupakan kau ini. Permunajat, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku agar aku ini dalam hidupku ini pintar untuk mensyukuri akan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan juga Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi semakin tua kita ini semakin menjadi abdan syakuro. Menjadi hamba yang pintar untuk bersyukur. Menjadi hamba yang pintar untuk tadzakur. Bukan menjadi hamba yang kufur. Itulah Allah Subhanahu wa taala manggil kepada kita dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wadkuruni fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Banyak ingat engkau kepadaku, banyak berzikir engkau kepadaku, aku akan mengingat kepada engkau. Bersyukurlah engkau kepadaku, dan janganlah kau menjadi orang yang kufur. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itulah makanya suatu saat Nabi menggandeng kepada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Mu'ad bin Jabal ini. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ai Mu'ad, sungguh aku ini cinta kepada engkau. Karena itulah tada'anna fi duburi kulli sholatin, setiap kali selesai sholat engkau ini jangan melupakan dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini bukan berarti khusus untuk Mu'ad bin Jabal, tetapi ini disampaikan ini adalah untuk kita semuanya. Begitu selesai sholat jangan dilupakan kita untuk mengucapkan doa itu, minta permohonan kepada Allah, minta pertolongan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kepada kami agar aku ini senantiasa menjadi hamba-Mu, senantiasa berzikir, ingat kepada Engkau di mana saja dan kapan saja, dan mensyukuri akan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku di mana dan kapan saja. Wa husni ibadatik, semakin lama kita ini dalam ibadah kita ini semakin berkualitas. Di saat senang kita ini ingat kepada Allah, di saat lapang, di saat bahagia ingat kepada Allah, di saat susah, sempit maupun sakit, Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita semua. A'rifillah firroho ya'rifka fissidda. Hendaklah engkau ini banyak-banyak mengingat kepada Allah di saat engkau ini lapang dan bahagia, di saat engkau ini senang. Maka di saat
ujian itu datang, mungkin kesedihan, kesusahan, kesempitan, kesakitan, Allah akan mendekat kepada engkau. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus ini berada di dalam perut ikan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan berhari-hari itu tidak banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berzikir kepadanya, tidak banyak bertasbih kepadanya, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu akan tetap tinggal berada di dalam perut ikan itu sampai ila yaumil qiyamah. Beliau ini berada di dalam perut ikan itulah tidak meneng, tidak diam, tetapi beliau ini senantiasa bertasbih, memuji kepada Allah, bahkan mengakui akan dosa kesalahannya. Itulah yang sangat terkenal doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya aku ini banyak mengakui banyak akan kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kedoliman yang aku lakukan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka sungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami selamatkan dari kesedihan, kesusahan, kesempitan di dalam perut ikan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia itu karena dia tergolong orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pendek kata, banyak-banyak bersyukur kepada Ilahi Rabbi, banyak-banyak tadakur kepada Ilahi Rabbi. Jangan menjadi orang yang kufur, jangan menjadi orang yang ingkar, jangan menjadi orang yang takabur. Qarun disebut dalam Al-Quran itu. Qarun, Fir'aun, Haman. Al-Quran menyatakan wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Ketika diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan membawa kebenaran-kebenaran itu apa? Ketika orang ini fastakbaru, termasuk adalah pengikut-pengikutnya, jadi orang yang sombong, takabur itu. Qarun ini adalah anak pamannya Nabi Musa, jadi sepupu. Asalnya orang ini fakir, tidak punya apa-apa, tetapi berkat minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya dia menjadi orang yang kuat imannya, akidahnya demikian. Tetapi justru karena menjadi orang yang takabur, sombong dan ingkar itu, sampai kemudian kekayaan, harta kekayaan, semua orang Mesir itu iri dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun itu. Gudang-gudangnya ini yang terdiri dari emas, perak, permata, bahkan punya istana, kuda-kuda pilihan, kendaraan yang mewah, bala tentara yang kuat-kuat pun, termasuk kunci gudangnya itu, sampai kata Allah dalam Al-Quran itu, andekan itu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Andekan kuncinya bukan gemboknya, kunci-kuncinya itu kemudian dikumpulkan jadi satu, diangkat oleh orang-orang yang kuat, latanu bil usbati ulil quwwah, tidak akan kuat untuk mengangkatnya, saking banyaknya. Tetapi karena dia ini menjadi orang yang takabur dan sombong, jadi orang yang kufur, fakhosafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana lahu minal muntasirin. Maka kami benamkan seluruh harta kekayaannya, termasuk rumahnya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya semuanya berada di dalam tanah ini. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu. Tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan itu, kecuali hanya Allah, kalau memang Allah itu memberikan pertolongan. Tetapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian diambleskan semuanya harta kekayaan itu. Wa kana minal muntasirin. Satu pun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itulah contoh orang yang takabur, orang yang kufur. Tapi jadikan kita ini menjadi orang yang pandai untuk bersyukur, seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Ketika keduanya ini diberi karuniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, termasuk rezeki, pangkat, kedudukan, jabatan raja itu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ingatlah ketika kami ini memberikan anugerah kepada keduanya ini, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam ini, akan ilmu, termasuk ilmunya luar biasa. Nabi Daud alaihissalam juga demikian, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya bisa menggerakkan jin itu,
menguasai akan ilmunya jin, termasuk ucapan-ucapan omongan binatang pun, pembicaraan binatang pun dia sampai diketahui dan bisa dan mengerti. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menjadi seorang raja yang sangat kuat, dia menjadi orang yang diberikan oleh Allah harta kekayaan kedua-duanya ini, kekayaan yang luar biasa. Apa? Beliau ini kedua-duanya menyatakan qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah Allah mengaruniai, melebihkan kami ini di atas kebanyakan di antara hamba-hamba orang yang beriman. Karena itulah hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada doa dalam Al-Quran itu yang hampir sama dengan doanya orang yang ketika umur 40 tahun, yaitulah doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga demikian. Di Al-Quran surat ke-27 di ayat 19 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Sedangkan doanya orang umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hampir sama, cuman endingnya terakhirnya itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan aku ya Allah ya Tuhan kami kepada rahmat-Mu dan kumpulkan aku ini bersama dengan hamba-hamba-Mu yang solihin solihat itu. Tetapi ketika orang umur 40 tahun yang endingnya terakhirnya itu adalah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah ya Tuhanku, aku ini sudah tua, diberikan usia sudah 40 tahun, aku sudah mulai punya anak, punya cucu. Karena itu berikan kepada tedak turun anak cucuku itu menjadi tedak turun anak cucu yang baik-baik. Ini tubtu ilaika, aku ini sudah tua, sudah banyak untuk bertobat mestinya kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami, dan wafatkanlah aku ini, masukkanlah aku ini ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri masuk ke dalam agama Islam yang sempurna ini. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah senantiasa memberikan kekuatan akan akidah dan iman kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.